Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Tumorang. Saya dari kelas 11 IPA 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, baik, langsung saja. Hak asasi manusia atau HAM terbagi menjadi dua, yaitu hak dan asasi. Apa sih hak itu dan apa sih asasi? Baik, saya akan menjelaskannya. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Asasi adalah bersifat dasar. Jadi, hak dan asasi adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan betapa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka hakikatnya dalam hal terkandung dua makna, yakni HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia yang instan, merdeka, yang berakal budi, dan berperikemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan ekstensinya sebagai manusia. Kedua pula, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya dari lahir maupun batin. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Yang kedua, universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Ciri-ciri tersebut memiliki pengertian. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal pula artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, ras, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau ekonomi, sosial, dan budaya. Lihat di buku kita halaman 9 ada gambar gotong royong. Gotong royong tersebut merupakan contoh perwujudan sila persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban. Dari gambar tersebut, selain kita berhak mendapatkan hak, kita juga wajib melaksanakan kewajiban kita. Contohnya sebagai anak,
kita harus mematuhi perintah orang tua, atau contohnya yang di sekolah mematuhi peraturan sekolah. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang dapat sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Sekian, terima kasih.